Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kembali saya akan menyajikan update Timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun dan Tom Hei sudah dipastikan bisa main melawan Vietnam pada leg 2 kualifikasi Piala Dunia putaran 3 zona Asia. Ragnar Oratmangun, seorang winger kiri atau winger kanan atau juga penyerang. Dia sudah berambisi untuk membantu timnas Indonesia menang lawan Vietnam. Dalam komentarnya di media, lewat media PSSI, Ragnar Oratmangun menegaskan dia ingin meninggalkan kenangan indah di Hanoi. Tentu saja kalau namanya kenangan indah, harus memberi kemenangan, bukan hasil imbang atau bukan sekadar main. Ragnar Oratmangun sudah menunggu ini cukup lama, sejak dari tahun lalu, sejak menyatakan keinginan gabung dengan timnas Indonesia. Dan inilah momen yang dinanti itu sudah hadir. Pada 26 Maret nanti atau besok, dia akan main dan siap tempur. Dia menyatakan kondisinya dalam keadaan sehat dan sudah berlatih intens dengan timnas Indonesia. Kondisi yang sehat ini memang menjadi hal yang penting buat timnas Indonesia sekarang, karena ada beberapa pemain yang mengalami demam, badai demam melanda timnas Indonesia. Kemarin saya bilang ada Yakub Seuri, ternyata yang terupdate yaitu Pratama Arhan ternyata yang mengalami demam dan kabarnya masih dirawat di Jakarta. Nah, Ragnar Oratmangun ini pastinya akan main sebagai penyerang. Apakah dia akan ditempatkan di kiri atau di tengah atau di kanan itu tidak masalah. Yang penting dia akan membantu timnas Indonesia untuk menang. Di Fortuna Sittard klubnya, Ragnar Oratmangun lebih banyak main sebagai winger kiri. Karena kita akan main dengan formasi 4-4-2, 3-5-2 atau ya itu dua formasi itu yang paling mungkin ditampilkan oleh Sintayong, maka itu yang ditunggu adalah siapa tandem Ragnar di depan. Apakah Egy ataukah, nah ini ada kabar terbaru lagi buat teman-teman, karena Rafael Struijk sudah terbang ke Hanoi. Dia dikabarkan sudah pulih dari demam yang dideritanya secara mengejutkan setelah pertandingan melawan Vietnam di GBK. Nah, dengan kehadiran Rafael Struijk, dia mungkin akan ditandemkan dengan Ragnar Oratmangun di lini depan. Hanya saja pertanyaannya apakah langsung bisa siap, karena dia baru tiba di Hanoi dan mungkin cukup sulit ya peluangnya untuk langsung main sebagai starter. Tapi kita tunggu apakah dia bisa langsung adaptasi dengan rekan-rekannya yang lain yang sudah berada di Hanoi sejak Sabtu. Kita tunggu karena Rafael Struijk baru terbang hari ini. Karena menarik untuk ditunggu duet antara Ragnar dan Rafael Struijk. Dua pemain ini punya kecepatan. Inilah yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia saat melawan Vietnam, yang pastinya akan menerapkan strategi menyerang di permainan mereka. Selain itu, di luar itu semua, kita ingin memperbaiki jumlah gol kita, karena timnas Indonesia boleh dibilang sejak pertandingan melawan Brunei, lalu kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, dan kembali kualifikasi Piala Dunia, tidak pernah mencetak lebih dari 1 gol. Ini menjadi pertanyaan besar bagi timnas Indonesia. Dan tentu kehadiran dua tenaga baru, Tom Hei dan Ragnar, akan menambah daya gedor timnas Indonesia. Formasi 4-4-2, formasi 3-5-2, atau 3-4-3. Yang menarik kalau ingin tampil menyerang tentu 3-4-3. Saya harus tegaskan dulu bahwa Ragnar ataupun Rafael Struijk
bukanlah seorang goal getter karena posisi mereka merupakan winger. Maka itu untuk memperbaiki lini depan dengan kehadiran pemain yang lebih bagus di timnas Indonesia, Ragnar dan Tom Hey yang sudah dinanti, kalau kita menerapkan formasi 3-4-3 atau dalam perkembangannya mungkin jadi 5-3-2, maka saya harapkan ada satu striker main di antara Ragnar dan Rafael Struijk, dan itu harusnya Ramadhan Sananta. Kita sangat menunggu gebrakan dari Sintayong karena dia kan selalu membuat eksperimen, dan bisa saja untuk kejutan kali ini Ramadhan Sananta langsung starter di Hanoi. Karena seperti yang saya bilang, Ragnar bukanlah seorang pencetak gol. Dia adalah seorang pengumpan dan bisa mencetak gol, tapi bersama klub dia lebih banyak berposisi sebagai winger atau memberi assist. Maka itu dibutuhkan seorang striker murni. Ramadhan Sananta adalah striker murni. Hoki Caraka, Dimas Derajat, striker murni. Rafael Struijk bukan striker murni, dia seorang winger juga, winger kiri. Nah, dengan kehadiran satu striker, diharapkan ini bisa memecahkan kekeringan kita di depan gol, karena kita tidak pernah bisa mencetak lebih dari satu gol. Untuk saat ini bolehlah kita senang bisa mencetak gol, satu gol dan menang. Itu penting juga sih, tidak masalah. Tapi melawan Vietnam, kita harus bisa mencetak lebih dari satu gol. Karena Vietnam pun kemungkinan akan ngotot untuk mencetak gol. Di sisi lain, Sintayong juga menegaskan bahwa misi dia datang ke Hanoi bukanlah mencari imbang. Walaupun kita sudah berada di posisi 2, tapi masih ada 3 pertandingan tersisa di kualifikasi Piala Dunia. Salah satunya yang paling penting adalah melawan Vietnam. Melawan Vietnam 1 poin tidak cukup, karena kalau menang itu artinya langkah kita di Piala Dunia menuju putaran 3 Piala Dunia lebih mudah, dan kesempatan untuk lolos ke putaran 3 lebih mudah. Sintayong pun sepakat dengan itu. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, dia mengatakan kalau dia ingin menang, tapi untuk strategi tunggu dulu. Tentu dia tidak akan membocorkannya. Bahkan media Vietnam sampai marah gitu karena timnas Indonesia berlatih tertutup di Hanoi. Ya wajar saja ya. Silakan tebak saja sendiri buat Vietnam seperti apa permainan timnas Indonesia. Karena yang pasti Sintayong selalu menyiapkan kejutan untuk Vietnam yang saat ini boleh disebut sedang bingung, sedang marah, tapi kemampuan tidak ada. Dan kita berharap timnas Indonesia menggasak mereka lagi di Hanoi untuk kedua kalinya atau ketiga kali beruntun. Terima kasih, demikian ulasan saya, Depri Saipullah, dan tentunya jangan lupa beri komentar. Terima kasih dan salam olahraga.